Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wa ati'u la'allakum turhamun.
Jamaah Jumat rahimakumullah. 17 hari yang lewat, masyarakat dunia dengan berbagai agama di seluruh bangsa menyambut tahun baru Masehi dengan kegiatan yang sangat variatif, tetapi warna hura-huranya lebih menonjol dari yang lain. 17 hari yang lalu, 1 Rajab juga muncul bersamaan dengan tahun baru. 1 bulan yang nilainya sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Ibadah di dalamnya sungguh satu ibadah yang memberikan manfaat positif bagi kita semua. Perjalanan waktu yang kita jalani sepanjang hidup kita semestinya diwarnai dengan warna keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memberi petunjuk, Allah juga memberi petunjuk dengan firman-Nya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang baik itu jika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang, dia menjadi manusia baik. Kalau amal aktivitasnya sepanjang hidupnya juga baik. Sebaliknya manusia yang jahat, yang jelek, sepanjang perjalanan hidupnya berganti setiap tahun. Tapi amal kegiatannya, aktivitasnya bernuansa maksiat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman dengan mengundang rasa iman kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang yang beriman, takwalah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam menjalankan hidupnya selalu mentaati, melaksanakan yang baik dan menghindarkan diri yang tidak baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya orang yang beriman itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk dirinya pada masa depan. Masa depan di dunia adalah sisa umurnya untuk menjalani kehidupan. Apa yang dia siapkan untuk menjadi orang yang saleh, yang imannya terpelihara. Dan apa yang dia siapkan untuk hari akhirat yang nilainya lebih tinggi daripada kehidupan dunia, lebih lama daripada kehidupan dunia, dan pada saat itu ada kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia siapkan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Begitu pentingnya ketaatan kepada Allah, Allah menguranginya. Dan bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, jangan melakukan yang salah, tapi laksanakanlah yang baik. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malu. Sungguh Allah itu sangat teliti. Khabirun. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Tidak ada yang lepas dari pencatatan malaikatnya Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, atas apa yang telah kalian lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Oleh karena itu sisa umur kita ke depan ini, dan setiap kita menjalani pergantian tahun, apakah itu tahun Masehi atau tahun Hijriyah, semestinya kita mempersiapkan diri. Yang pertama adalah dengan internalisasi, dengan penghayatan nilai-nilai Islam dalam hidup kita. Pemikiran kita diwarnai dengan nilai ajaran Islam. Keinginan dan perasaan kita diwarnai dengan ajaran Islam. Pergaulan kita diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kehidupan bermasyarakat bertetangga diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beraktivitas berdasarkan profesi yang kita miliki, jangan dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam. Untuk itu maka pengkajian agama sangat diperlukan, supaya kita tidak salah jalan. Tahun baru semestinya kita syukuri dengan meningkatkan keimanan kepada Allah. Kadang kita justru membuat maksiat di dalamnya. Dan itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Tetapi hura-hura tahun baru tidak bisa kita ubah. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya manusia, budaya masyarakat sedunia. Rasanya bagi mereka tanpa kembang api, tidak punya nilai terhadap penyambutan tahun baru. Tanpa melaksanakan berbagai aktivitas yang kadang tidak sempat beribadah kepada Allah, rasanya ketinggalan zaman. Disinilah perlunya kita memahami nilai ajaran agama kita. Islam adalah agama yang sempurna, tidak ditemukan cacatnya. Hari ini aku sempurnakan Islam bagi kamu. Aku reda Islam itu bagi kamu, kata Allah. Rasulullah mempraktekkannya dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Dalam berbisnis, nilai Islam dilakukan oleh Rasulullah. Dalam berpolitik, nilai Islam dilakukan oleh Rasulullah. Memimpin negara, nilai Islam menjadi dasar pemikiran Rasulullah. Menjadi kepala panglima perang, juga nilai Islam diterapkan di dalam peperangan. Dalam rumah tangganya, dalam mengatur negara, semuanya dengan nilai ajaran Islam. Sehingga sifat kedua dari Islam itu adalah syamil, komprehensif, menyeluruh. Tidak ada satu aspek pun dalam hidup kita itu yang tidak punya nilai dari ajaran Islam. Sekali lagi, ini hanya bisa kita kuasai jika kita menerapkan pengkajian ajaran Islam secara serius, walaupun kita sadari kesempatan kita berbeda-beda. Tetapi semestinya kita menyisihkan sedikit waktu untuk kepentingan itu. Yang kedua yang kita lakukan adalah dalam rangka memelihara generasi Islam ke depan. Islam di Indonesia jumlahnya 89%. Islam di Kalimantan Timur jumlahnya 87% dari penduduk Kalimantan Timur. Jumlah yang sangat banyak. Maka warna Kalimantan Timur kedepannya ditentukan oleh warna orang-orang Islam. Karena itu penting sekali generasi ke depan kita pikirkan. Dan ini semestinya berbasis dari masjid. Masjid adalah pusat hubungan kita dengan Tuhan. Masjid kita bersilaturahmi melalui ibadah seperti pada hari ini dalam salat Jumat. Di sini kita bertemu bersama dengan saudara dan teman. Maka fungsikanlah masjid itu tidak sekedar ibadah, tapi juga untuk taklim,
dan kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah, Yayasan Masjid Raya Darussalam telah mendirikan satu lembaga pendidikan yang berkualitas internasional. Diawali dengan konsep yang matang, seleksi guru yang selektif, kualitas guru yang selalu ditingkatkan. Insya Allah hasil pendidikannya cukup bagus. Tetapi masih ada satu kendala yang mestinya kita pikirkan dari jamaah Masjid Raya Darussalam, bahwa tanah yang ditempati, walaupun sudah diizinkan ada bangunan di atasnya, oleh pemilik tanah diizinkan, tapi kita masih mencicil tanah itu sampai sekarang. Saya tidak tahu tinggal berapa persen, tapi mungkin masih ada 50% yang belum terbayar. Sementara salah satu nilai Islam dalam perjalanan hidup dan perjuangan adalah nilai infak. Kita bisa menginfakkan apa yang kita miliki sesuai dengan potensi kita. Kita menginfakkan sebagian waktu. Kita bisa menginfakkan pengetahuan kita. Kita bisa menyumbangkan tenaga yang kita miliki untuk kemajuan Islam melalui satu hidup kebersamaan yang bagus. Tapi juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa berimpak dengan keuangan yang kita miliki. Allah mempunyai satu standar penilaian yang tidak dikaitkan dengan jumlah, tapi dikaitkan dengan keikhlasan hati. Dan Allah memberikan ganjaran bagi mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, tidak tergantung pada jumlahnya, tapi tergantung pada keikhlasannya sesuai dengan kemampuannya. Sama halnya dengan menanam satu biji yang kemudian tumbuh dengan 7 cabang. Pada setiap cabang ada biji yang baru senilai 100. 1 berbanding 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala. Allah melipat gandakan karunia bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على شرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna allaha shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al mahdi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati azwaji Rasulillah ya jama'in wa nittabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa ahla baitina min ahlil ilmi wa ahlit taqwa wa ahlil maghfirati wal istiqamah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un